Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alimah Mudrika dengan NIM 24093081110002, kelas manajemen 242A mata kuliah kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yaitu demokrasi Indonesia. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan, yang artinya kekuasaan berada di tangan rakyat. Presiden Amerika Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil mereka. Kemudian, prinsip-prinsip demokrasi. Beberapa prinsip utama demokrasi Indonesia yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, kemudian pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, kemudian kebebasan berpendapat dan berserikat, kemudian supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kemudian yang terakhir yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban antar negara. Kemudian yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi khas Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu mengutamakan musyawarah dan mufakat, menjunjung tinggi gotong royong, mementingkan kepentingan bersama, kemudian menolak dominasi kelompok tertentu demi keadilan sosial dan keutuhan bangsa. Kemudian yang keempat itu perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia telah melalui 4 fase utama, yaitu demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959, yaitu sistem multipartai, sering terjadi pergantian kabinet. Kemudian demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai pada tahun 1965, yaitu presiden memegang kekuasaan besar. Kemudian sistem demokrasi tidak berjalan efektif. Kemudian bagian C itu Orde Baru. Orde Baru pada tahun 1966 sampai pada tahun 1998, yaitu fokus pada stabilitas politik dan pembangunan serta terjadi banyak pelanggaran HAM. Kemudian bagian terakhir yaitu era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang, yaitu pemilu langsung dan bebas, kemudian muncul kebebasan pers dan penguatan lembaga demokrasi. Kemudian bagian kelima yaitu ciri-ciri demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum secara berkala, pemerintahan berdasarkan hukum, kemudian kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Kemudian adanya sistem checks and balance antar lembaga negara. Kemudian peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian bagian 6 itu struktur pemerintahan Indonesia. 3 kekuasaan utama yaitu yang pertama eksekutif. Eksekutif ini dianu oleh presiden dan wakil presiden. Kemudian legislatif dianut oleh DPR dan DPD. Kemudian yudikatif dianut oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kemudian lembaga penunjang demokrasi yaitu KPU, Komisi Pemilihan Umum, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian yang ketujuh adalah tantangan demokrasi di Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi yaitu praktik politik uang, korupsi, dan penyalahgunaan. Kemudian kekuasaannya yaitu rendahnya literasi politik masyarakat, disinformasi dan hoax, dan minimnya partisipasi generasi muda dalam politik. Penutup, demokrasi Indonesia adalah hasil perjuangan panjang, kini berkembang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian peran aktif dari semua pihak sampai masyarakat, pemerintah, dan institusi pendidikan sangat dibutuhkan untuk menjaga
dan memperkuat demokrasi demi masa depan bangsa yang lebih adil dan sejahtera.